Apupu, ayo pikir ulang, pikir ulang. Teman-teman yang terkasih, hari ini saya mau mengajak berbicara tentang pentingnya menengarai atau pentingnya menangkap hal yang paling penting dalam setiap peristiwa di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami sesuatu, maka kita sebenarnya pasti melibatkan perasaan kita. Bertemu teman lama, ada rasa kangen, ada rasa senang bisa bertemu. Bertemu dengan orang yang paling tidak kita sukai. Ada rasa enggan, ada rasa ingin menghindar. Demikianlah banyak peristiwa pasti disertai dengan rasa-rasa seperti itu. Nah, saya menganggap penting bagi kita untuk memberikan porsi perhatian dan penghargaan yang lebih pada sesuatu yang kerap kita lupakan ini. Gara-gara kita bersama dengan teman-teman SMA, lalu banyak hal yang tidak diterima dalam bahan pembicaraan dengan teman-teman SMA itu lalu harus kuputuskan, harus kulibas, kupotong. Demikian juga gara-gara aku terbiasa untuk berkelakar dengan orang tuaku, dengan adikku, dengan kakakku, maka diam-diam aku memendam hal-hal yang menggelikan, tetapi yang bagi yang lain di dalam keluargaku itu bukan sesuatu yang menggelikan. Jadi rasa geli ini kusimpan sendirian dan tidak pernah bertumbuh. Padahal aku mengalaminya. Inilah yang membuat kita tidak bertumbuh sesuai dengan siapa kita yang sesungguhnya. Kita cenderung untuk bertumbuh, untuk meluangkan waktu, untuk berbicara, untuk bergembira, untuk bersedih, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Maka kali ini saya ingin berbicara bagaimana hal-hal yang sangat personal itu, yang tersembunyi di bawah tumpukan hal-hal yang sosial itu adalah pintu yang utama bagi kita untuk menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Kalau kita mencoba merenungkan satu peristiwa saja, lalu temukan perasaan apa yang bersembunyi di balik pengalamanku itu. Ini saya rumuskan dengan istilah yang lain, sadarilah apa yang kau andaikan. Sadarilah apa yang sesungguhnya ada. Tidak sekedar kau andaikan, tetapi ada. Sadarilah apa yang diam-diam kau andaikan, itu sebenarnya hanya tempelan. Hanya sesuatu yang kupakai gara-gara aku ada bersama dengan orang-orang lain.
dengan bacaan yang sama, dengan tontonan yang sama, dengan permainan yang sama. Tapi itu belum tentu aku. Maka sebelum menemukan yang sesungguhnya itu, aku mulai dengan menyadari apa yang sebenarnya hanya terus-menerus menjadi seolah-olah aku. Tapi bukan aku yang sesungguhnya. Menyadari apa yang kuandekan itu sebenarnya adalah upaya untuk memilah apa yang hanya tempelan dan apa yang sungguh aku. Dengan memilah itu, aku akan menjadi semakin sadar bahwa aku ini adalah orang yang unik. Bukan sekedar sama dengan teman-temanku. Tidak berarti asal berbeda dari teman-temanku, bukan. Tetapi aku yang sesungguhnya itu yang mana? Apakah aku bisa melepaskan pakaian-pakaian atau topeng-topeng atau apapun yang terlanjur melekat kepada diriku. Melekat, bukan yang adalah diriku. Melekatnya hal-hal di dalam memandang pengalaman itu sudah terjadi sejak kita kecil. Dengan belajar bahasa, maka aku belajar untuk mengenakan cara pandang orang-orang di sekitarku. Dengan belajar di sekolah, aku mencoba untuk mengenakan apa yang diyakini oleh guruku dan juga teman-temanku sehingga menjadi bahan pembicaraanku setiap hari. Menjadi lingkungan, menjadi habitatku setiap hari. Ini yang harus pelan-pelan ku sadari, ku lepaskan. Sehingga aku menemukan akuku. Ada orang yang mengistilahkan proses ini adalah proses seperti menguliti berambang atau bawang merah. Bawang merah atau berambang itu kalau dikuliti, maka akan muncul kulit berikutnya. Karena berambang itu berlapis-lapis, maka dengan dilepaskan, seolah-olah kulitnya tidak akan ada habisnya. Sehingga ketika yang terakhir ku lepas, aku tidak menemukan apa-apa. Apakah betul aku tidak menemukan apa-apa? Ya, kalau aku hanya berpikir mengenai kulit, yang ku lepas, aku memang tidak menemukan apa-apa. Tetapi coba lihatlah, ketika aku mengelupas bawang merah itu, satu persatu, sampai 10 atau 15 lapis, akhirnya di tanganku tidak ada apa-apa. Tapi coba rasakan, saat tanganku sudah tidak menyentuh apa-apa lagi, yang kusentuh, perhatian yang kutujukan di tangan tidak menemukan apa-apa. Saat itulah aku menyadari, aku mendapatkan. Mendapatkan apa? Mendapatkan rasa pedas di mataku. Jadi dengan melepaskan kulit berambang itu, yang kudapatkan adalah aku menyadari bahwa aku punya mata. Ini yang kumaksud. Bahwa menyadari bahwa aku punya mata, itu jauh lebih penting daripada berambang yang di depanku. Tetapi aku perlu berambang dan kukuliti supaya aku menyadari bahwa aku punya mata. Dan dengan mata itu lihatlah
ada lebih banyak hal lagi yang bisa kutangkap. Ini yang perlu disadari, bahwa kita sebagai manusia itu punya kemampuan menangkap sendiri. Tidak hanya sekedar menerima dari yang dihasilkan orang lain. Maka kalau kita mendengar peribahasa yang mungkin sudah sejak kecil kita dengarkan nasihatnya, berikan pancing dan bukan ikan. Artinya apa? Kita disuruh untuk menggunakan mata kita sendiri untuk menemukan apa yang kuperlukan. Jangan sekedar puas dengan menerima apa yang ditemukan oleh orang lain. Karena yang ditemukan orang lain itu memang mungkin sangat berguna bagi hidup dia. Belum tentu buat aku. Aku bisa belajar dari orang lain bagaimana menemukan. Tapi aku tidak perlu untuk mengkonsumsi apa yang dia temukan. Karena apa? Karena aku pun punya mata sendiri yang bisa kupakai untuk menemukan apa yang paling kuperlukan. Dalam hidup ini, tentu saja mata itu tidak sekedar mata fisik kita untuk menemukan benda apa yang kuperlukan, sepatu mana yang cocok, makanan apa yang paling berselera bagiku. Bukan. Tetapi mata yang terutama dalam diri kita adalah perasaan kita. Kesan yang muncul di dalam batin kita. Kalau kita pergi ke pasar malam, ada banyak yang bisa kita lihat. Banyak. Tapi pernahkah kita membedakan stand mana yang memberi kesan kepadaku dan stand mana yang sekedar ya sudah stand ada di antara yang lain. Demikian juga dalam pengalamanku sehari-hari. Aku ada di rumah, aku ada di jalan, aku ada di kantor atau di sekolah, aku ada di warung, sampai aku pulang lagi ke rumah, sampai pergi tidur. Ada sekian banyak pengalaman. Kalau semuanya dipilah-pilah, dipilih, kita akan kesulitan, terlalu banyak. Nah, dengan mata yang ku sebutkan tadi, dengan perasaan, dimulai dengan kesan, aku bisa menggunakan mata batinku. Dari 25 peristiwa yang ku alami hari ini, dari rumah sampai ke rumah lagi malamnya, manakah dari peristiwa-peristiwa itu yang menimbulkan kesan? Itu pun nanti pasti banyak kesan. Mungkin ada 5, mungkin ada 7 peristiwa yang berkesan. Cobalah dari yang 7 itu, aku cari mana yang sungguh memberikan kesan yang baru. Bukan sekedar pengulangan, bukan sekedar rasa senang, rasa puas, bukan. Tetapi ada rasa yang tidak ku kenali sebelumnya. Menemukan kesan yang belum pernah ku kenali sebelumnya, mencatatnya dalam hati, membiarkan dia untuk setiap kali muncul lagi, supaya memberitahukan kepada kita pribadi apa yang sebenarnya peristiwa mau katakan kepadaku. Itu yang kita perlukan. Supaya kita tidak sekedar menjadi robot, tetapi sungguh-sungguh menjadi manusia. Manusia yang mengalami sekian banyak, sekian ribu peristiwa, dan tidak ada satupun dari peristiwa itu yang tidak ada gunanya bagiku. Tetapi kalau aku tidak bisa memilah,
maka terlampau banyak pembungkusnya, terlampau banyak kulitnya, terlampau banyak sampahnya. Padahal yang sungguh-sungguh bermakna, berisi hanya beberapa saja. Maka saya sarankan, cobalah temukan apa yang berkesan hari itu, dan dari yang berkesan itu, coba cari mana yang mau berbicara kepadaku untuk mengatakan sesuatu. Sesuatu yang sangat personal. Jangan pedulikan orang lain, menganggap itu tidak penting. Karena toh orang lain segera akan berlalu. Yang tetap selalu ada adalah diriku. Dan peristiwa-peristiwa itu sebenarnya adalah cermin-cermin yang menggambarkan siapa diriku, apa misiku dalam hidup ini, mengapa aku diberi kesempatan mengalami ini dan itu, entah itu keberhasilan atau itu kegagalan menurut kata orang. Tetapi saya mau mengatakan dengan cara ini, baik itu keberhasilan maupun itu kegagalan, itu semuanya berarti, semuanya bermakna, semuanya menambahkan sesuatu kepada diriku tentang misi hidupku, tentang siapa aku, apa yang harus kulakukan dalam hidup ini. Jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Ada 8 miliar manusia, ada 8 miliar keunikan. Dan masing-masing keunikan itu bertanggung jawab kepada satu yang ilahi, melaporkan tentang apapun yang kulakukan. Karena pengalamanku adalah gambaran dari pengalaman yang ilahi sendiri, yang ingin menyadari dirinya, yang ingin menyadari keilahiannya di dalam wujud konkret pengalamanku. Jadi jangan sepelekan bahwa aku ketemu dengan si A dan aku merasa terkejut, ketemu dengan si B dan aku merasa marah, mengalami A, aku bangga, mengalami B, aku malu. Itu semua ada maknanya. Ada sesuatu yang harus kuterjemahkan. Orang Jawa menyebutnya neges. Ada sesuatu yang harus kuliti sehingga aku tahu maknanya apa. Bawang merah tadi, berambang tadi, dengan kukuliti, aku secara fisik tidak menemukan apa-apa. Tetapi gara-gara menguliti sampai habis bawang merah, aku menyadari betapa mataku sangat sensitif, tetapi juga mataku terlampau mudah dilukai. Mataku menjadi merah, berair karena panas, kena bawang merah. Minimal aku sadar, aku punya mata. Dengan cara yang sama, aku menggunakan perasaanku. Aku mengalami apa? Aku merasa apa? Aku terkesan apa? Aku mengalami impresi apa? Itulah mata batin kita. Dan seandainya yang kurasakan itu hanya pengulangan dari pengalaman yang sebelumnya, itu belum. Tetapi ketika aku merasakan sesuatu, sama-sama sedih, tapi ini sedihnya lain. Sama-sama senang, tapi ini senangnya lain. Sama-sama marah, tapi ini marahnya lain. Nah, itu sesuatu yang harus kita ingat, kita cari. Kenapa aku diberi pesan dengan cara seperti itu? Tidak sekedar di permukaan melalui panca indera, tidak sekedar setelah intelektual di dalam pemikiran kita, tapi langsung di kedalaman batin kita.
ada sesuatu yang tersentuh. Memang tidak bisa diartikan begitu saja, karena berbeda dengan intelektual yang bisa mengartikulasikan dengan bahasa yang jelas, yang ada di dalam batin kita, itu masih berupa gumpalan yang harus kita lihat apa maksudnya. Dan dengan cara itu, pelan-pelan, horizon hidupku, dimensi hidupku, menjadi semakin lengkap, semakin dalam. Dan aku menjadi semakin manusiawi. Artinya, aku menjadi semakin ilahi. Tidak ada satupun yang terlepas. Tentu saja ini proses, butuh waktu, minimal jangan berhenti. Harus bertambah, bertambah, bertambah. Menjadi pegangan sederhana adalah carilah pengalaman batin, kesan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Perhatikan itu, setiap kali ada tambahan baru, ada tambahan baru. Dengan tekun, kita menelusuri pengalaman-pengalaman batin seperti itu, maka kita akan menjadi semakin utuh sebagai manusia. Kita tidak hanya berdiri di level fisik, di level pikiran, tapi sampai di kedalaman batin. Karena hanya di sana kita semakin mirip dengan kehadiran yang ilahi sendiri di dalam diri kita masing-masing. Semoga ini bisa menambah lapangan bermain kita untuk memperkaya kemanusiaan kita. Salam semesta.